Namamu ditinggikan di kota ini, dari semua suku bangsa datang menyembahmu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu penuhi panggilan-Mu sampai kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kerinduanku, namamu ditinggikan di kota ini, dari semua suku bangsa datang menyembahmu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu penuhi panggilan-Mu sampai kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Inilah persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa yang terbaik di Vespa, di rumah ya Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan
Salam. Saya percaya ada sukacita, ada berkat Tuhan yang mengalir atas kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Kita percaya saudara, Roh Kudus sedang dicurahkan hari-hari ini. Kita percaya saudara, bangsa kita, kota kita, saudara semua dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Kata-kata ada banyak waktu. Ada banyak waktu yang jangan pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari berlari. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Umat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu. Biarlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari berlari kau. Pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohku menyala-nyala. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Kau dahsyat Tuhan. Kau ajaib. Setiap kami umat-umat-Mu datang untuk memuji menyembah. Dan biarlah Roh Kudus-Mu melawat kami. Roh Kudus-Mu melawat umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Bersama-sama kami mengangkat tangan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Yes, Lord. Kami nantikan Roh-Mu Tuhan dicurahkan. Pulihkan umat-Mu, urapi kami, penuhi kami. Dengan kuasa Roh Kudus
atas kami umat-Mu. Roh Kudus nyatakan kemuliaan Tuhan saat kami menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, oh, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami nantikan Roh-Mu Tuhan dicurahkan. Ya Tuhan, pulihkan umat-Mu, urapi kami, penuhi kami. Mari umat-umat Tuhan angkat tanganmu ke atas, katakan dengan kuasa Roh Kudus menjadi saksi-Mu. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus lawatlah, curahkan kuasa-Mu atas kami umat-Mu. Roh Kudus nyatakan kemuliaan Tuhan saat kami menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, oh, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus lawatlah, curahkan kuasa-Mu atas kami umat-Mu. Oh, Roh Kudus nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, Tuhan saat kami menyembah-Mu. Oh, ya Roh Kudus, oh, ya Roh Kudus. Mari katakan sama-sama, Kaulah penghibur, Kaulah penghibur dan penolongku, sumber kekuatanku hanya
hadiratnya memenuhi setiap kita. Uralaba syadara. Uralaba syadara laba. Ralaba baba 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 baba. Uralaba syadara laba baba 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 baba. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau yang layak dipuji disembah. Berbahasa roh, mari berbahasa roh. Ralabasyanda ralababababababa. Ya ralabasyanda ralab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 a. Kau yang belum bisa berbahasa roh, mari saudara minta kepada Tuhan. Oh ralabasyanda ralab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 a. Ya ralabasyanda ralab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 a. Buka hatimu, biarlah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Ya ralabasyanda ralab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 a. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir. Oh ralab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 a. Syanda ralabataka ralab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 a. Oh ralabasyanda ralab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 a. Ya ralabataka ralab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 a. Oh ralabasyanda ralab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 a. Ya ralabataka ralabo. Syanda ralabataka ralabo. Ya ralabasyanda ralabo. Katakan kaulah penghidup. Kaulah penghidup dan penolongku, sumber kekuatanku, hanya darimu. Kaulah penghidup, kaulah penghidup.
Ya Roh Kudus, lawatlah kota kami, lawatlah bangsa kami. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk menggenapi Yoel pasalnya yang kedua ya Tuhan. Ayat 28, ayat 29. Roh Kudus, curahkan Roh Kudus. Jamah setiap pemirsa yang ada di rumah-rumah, jamah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Jamah setiap mereka ya Tuhan, jamah penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Kami tidak mampu sampai hari ini kalau tanpa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau terus menyertai kami melalui firman Allah, melalui sesuatu yang Kau akan lakukan dalam hidup kami ini. Ajar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan semua pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun engkau berada, saya ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Nah hari ini saya mau berbagi firman Tuhan, saya akan berikan tema janji, berkat, dan penyediaan Allah. Saudara, saya ambilkan firman Tuhan dari ayat pasal yang kelima, ayat 20-22, dan Mazmur pasal 37 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita. Saya bacakan Ayub pasal 5 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut. Bila kemusnahan datang, kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Mazmur 37 ayat 18 sampai dengan 19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta tidak dapat dipungkiri. Dampak dari virus corona mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan dunia. Banyak orang resah akan masa depannya. Nah, sementara dunia mengalami krisis ekonomi dan krisis keuangan, kita tidak perlu khawatir berkepanjangan. Mengapa? Karena saya ingin menekankan pada hari ini, pentingnya kita mengingat janji-janji Allah dan penyediaan Allah di tengah situasi yang seperti ini. Saya ulangi lagi, pentingnya kita mengingat janji-janji Allah dan penyediaan Allah dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita adalah ahli waris, yaitu yang berhak atas janji-janji Allah, maka kita pegang janji-janji Allah, pegang penyediaan Allah itu. Jadi saya ulangi lagi, kita tidak perlu khawatir berkepanjangan. Kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Saudara dan saya ada di dalam pengawasannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebenarnya tidak sukar untuk hidup di mana berkat Allah ada atas keuangan kita. Kenapa? Karena Dia yang menyediakannya. Kata kuncinya adalah kesetiaan kita mengingatlah sebagai sumber bagi kita dan berjalan dalam ketaatan Tuhan. Bekerja di dalam polanya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang menata ulang pola kerja kita. Hari-hari ini Tuhan sedang mengulang yang namanya pola daripada gaya hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan dalam ketepatan. Atau bekerja sesuai tuntunan Tuhan. Saudara dan saya tetap bekerja dengan keras, dengan cerdas, namun ikuti petunjuk Tuhan. Kita tidak dapat lagi bekerja dengan cara kita masing-masing. Kenapa? Karena keadaan ke depan ini sudah berubah. Itu sebabnya mari kita ikuti cara-cara Tuhan. Bukan cara-cara kita, bukan cara-cara dunia. Saudara, kedepannya kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh seperti apa. Sama seperti Yosua pada waktu ditugaskan untuk melanjutkan perjalanan. Umat Israel menuju tanah perjanjian karena Musa mati, maka Yosua yang menggantikannya. Ini tugas yang berat. Kenapa? Karena jalan ke depannya dia belum tahu. Saudara, itu sebabnya dia perlu Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji kepadanya untuk menyertai perjalanannya. Tapi Tuhan berpesan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga perjalananmu berhasil dan beruntung. Saudara, untuk kita dapat berhasil dan beruntung ke depannya ini, jalan yang belum kita ketahui, tidak ada cara lain. Saudara dan saya mesti pegang firman Tuhan. Dapatkan firman Tuhan, dapatkan janji-janji Tuhan, perkatakan itu siang dan malam, lakukan semua itu di dalam ketepatan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Banyak orang yang berkata kepada saya begini, Pak, kalau kita hanya sekedar memperkatakan firman Tuhan, apakah itu jadi dalam hidup kita? Kalau hanya sekedar memperkatakan firman Tuhan, tidak disertai dengan tindakan seperti yang kita katakan, tentu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kita yakin bahwa apa yang kita perkatakan, kita lakukan dalam ketepatan Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Nah, itu sebabnya antara memperkatakan firman Tuhan dengan apa yang kita lakukan, itu harus selaras. Seirama, saudara. Dengan demikian, Tuhan memberkati perjalanan hidup kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengakses berkat Allah atas keuangan? Saudara, saya senang kalau sharing tentang keuangan. Ya, mungkin dahulu perjalanan hidup saya, karir saya dari keuangan. Jadi sedikit banyak saya mengerti bagaimana mengelola keuangan, saudara. Nah, mari saya akan ungkapkan satu persatu bagaimana kita mengakses berkat Allah atas keuangan kita. Yang pertama, saudara, ucapkan janji-janji Allah atas hidup kita. Ini yang sering dikatakan oleh gembala pembina kita. Perkatakan firman Tuhan yang kita yakini. Ucapkan janji-janji Allah atas hidup kita. Saudara, saya mau kasih logika begini. Daripada hidup kita di dalam kekhawatiran, mulut kita selalu menggerutu dan mengeluh, selalu mengucapkan kata-kata yang negatif, apakah tidak baik kalau kita ganti dengan kata-kata sesuai dengan firman Tuhan? Saya ulangi lagi, daripada kita hidup di dalam kekhawatiran atau ketakutan, mulut kita selalu menggerutu, mengeluh, saudara, apakah kita tidak lebih baik kita ganti yang keluar dari mulut kita adalah firman Allah yang kita yakini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari mulai kita bergerak
dari ketakutan, dari kekhawatiran menuju kepada iman yang dibangun oleh firman Tuhan. Ingat, iman itu timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Ketika saudara dan saya memperkatakan firman Tuhan setiap hari melalui mulut kita, telinga kita mendengarkan, maka apa yang terjadi? Iman kita timbul. Dan kita mulai bergerak dari rasa takut, rasa khawatir, menjadi beriman kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Nah, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya coba untuk mengutip beberapa ayat-ayat, bisa kita ucapkan setiap hari. Saya ambilkan dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Tuhan menyediakan makanan, minuman untuk kita. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya. Saudara, di dalam perikop yang sama, jangan kita khawatir dengan makanan, dengan minuman. Tuhan sudah sediakan untuk kita. Saya ambilkan lagi dari firman Tuhan, Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bisa digambarkan, bisa dibayangkan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan memperoleh kekayaan. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya kutip lagi dari firman Tuhan, Mazmur pasal 65 ayat yang ke-9. Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Tuhan penyedia yang tidak terbatas. Kalau kita mengerti caranya mengakses penyediaan Tuhan ini, saudara dan saya tidak akan pernah berkekurangan. Tetapi kita harus mengerti posisi kita sekarang seperti apa dan bagaimana mengakses ini. Tadi sudah saya ucapkan. Ucapkan janji-janji Allah. Perkatakan firman Allah yang kita yakini. Lakukan semua itu di dalam ketepatannya Tuhan. Saya ambil satu ayat lagi saudara. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, saya membaca firman Tuhan ini terharu. Kenapa? Rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang, itu saja didandani oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lebih daripada rumput yang ada di ladang. Pasti kita akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Bagaimana kita mengakses berkat Allah dan penyediaan Allah itu. Yang kedua adalah taburlah benih sesuai dengan janji-janji Allah. Saudara, ini saya selalu mengulang dan mengulang lagi. Mengapa? Selama bumi masih ada, maka hukum tabur dan tuai tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita tidak pernah menabur, maka kita tidak pernah menuai. Itu sebabnya maaf, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan itu bergerak dengan hukumnya. Tuhan itu bergerak dengan firman-Nya. Tidak ada tuaian tanpa taburan. Tidak ada menuai tanpa kita menabur. Itu sebabnya saudara, kalau kita tidak melakukan bagian kita, maka Tuhan juga tidak melakukan bagiannya untuk kita. Sekarang pertanyaannya, yang mana lebih dahulu?
Tuhan yang melakukan bagiannya atau kita yang melakukan bagian kita? Sama-sama melakukannya. Kita lakukan bagian kita, Tuhan juga lakukan bagiannya. Sama dengan suami istri, saudara. Hukum suami istri apa? Suami, kasihilah istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Kristus. Yang mana duluan melakukannya? Suami dulu yang melakukan firman Tuhan atau istri dulu yang melakukan firman Tuhan? Dua-duanya harus melakukan firman Tuhan. Baru Tuhan bekerja di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Nah, saudara, sebagai contoh, bagaimana Ishak menabur benih di masa kemarau panjang. Dan ia menuai hasil 100 kali lipat pada tahun itu juga. Dan ia menabur sesuai dengan janji Allah kepadanya. Saya kutip dari Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat ini sering dikutip dan sering diucapkan. Dan banyak orang suka dengan ayat ini. Tetapi lupa ada kronologis sampai terjadinya firman Tuhan ini. Yaitu apa, saudara? Ishak berniat pergi ke tempat yang lain, yaitu Mesir. Dan waktu itu Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Mesir itu lambang dunia. Mesir itu lambang sistem daripada dunia. Jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di tempat yang Tuhan akan tentukan, yaitu di Gerar. Saudara, Ishak taat melakukannya. Bahkan Ishak itu menabur benih yang seharusnya dia pergunakan untuk makanannya dia dan keluarganya dia, saudara, pada masa kemarau panjang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak takut akan hal itu. Karena dia tahu prinsipnya, kalau dia menabur, maka dia akan menuai. Dan terjadilah seperti yang dia imani, yaitu apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi ada kata kuncinya, yaitu apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Mengapa Tuhan memberkati Ishak, saudara? Karena Ishak taat melakukan perintah Tuhan. Jadi untuk kita diberkati oleh Tuhan, kita harus taat melakukan perintah Tuhan dalam ketepatan. Yang setuju katakan amin. Kadangkala kita suka memblame Tuhan. Tuhan berkatilah saya. Tapi sementara kita tidak taat melakukan persis seperti yang dia perintahkan, itu persoalan dalam hidup kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, agar berkat Tuhan itu senantiasa ada di dalam hidup kita, kita harus taat melakukan perintah-perintah Tuhan dalam ketepatan. Saya ambilkan contoh lagi, bagaimana janda di Sarfat menabur sepotong roti kepada Nabi Elia dalam kekurangannya. Saudara, saya kutip daripada pernyataan gembala pembina kita, Pak Niko. Kita menabur bukan dari kelimpahan kita saja, tapi juga kita menabur dari kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bertanya, Pak Gede bagaimana? Jelas dalam masa COVID ini secara faktual itu yang namanya penghasilan itu tentu berkurang, saudara. Tetapi ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, kita harus taat. Saya tetap menabur di dalam apa? Kekurangan kami. Dan waktu kami taat melakukan itu, saudara, Tuhan membuka pintu sorga, melepaskan berkatnya dari sorga untuk kami. Yang kami tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan itu untuk memberkati kami. Tetapi yang kami lihat adalah fakta membuktikan Tuhan membuka pintu-pintu berkatnya untuk kami. Sehingga kami tidak berkekurangan. Tetapi kuncinya adalah menabur. Dalam kelimpahan, puji Tuhan. Dalam kekurangan juga kita menabur, saudara. Seperti yang dilakukan oleh janda yang ada di Sarfat.
Saudara, apa yang terjadi ketika janda di Sarfat ini memberikan sepotong roti terlebih dahulu kepada Nabi Elia, saudara? Apa yang terjadi? Maka selama masa kemarau itu terjadi, janda di Sarfat tidak pernah kekurangan. Tepungnya, saudara, minyaknya tidak pernah berkekurangan. Mencukupi untuk keluarganya. Nah saudara, ini adalah sejarah yang sudah dicatat. Dan Tuhan pernah melakukan mujizat seperti itu. Pertanyaannya, kalau Tuhan pernah melakukan mujizat kepada janda di Sarfat dalam keadaan kemarau panjang, mungkin juga mirip-mirip kejadiannya seperti sekarang, saudara. Ekonomi sedang terganggu, saudara. Pertumbuhannya bukan lagi naik, tetapi sudah mulai menurun, saudara. Apakah Tuhan tidak sanggup melakukan mujizat? Saya percaya, terlalu percaya. Tuhan yang kita sembah dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Dia dapat melakukan mujizat di tengah kemarau panjang yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi catatannya, kita lakukan perintah Tuhan dalam ketepatan. Itu kuncinya, saudara. Tapi yang ketiga, bagaimana kita mengakses daripada berkat Tuhan, janji-janji penyediaannya, saudara. Kita mesti bertindak dalam iman. Imannya seperti apa? Iman yang kita bangun di atas janji-janji Tuhan. Maaf saudara, banyak orang membangun imannya tanpa di atas janji-janji Tuhan. Dia kutip dari kata-kata orang-orang tertentu, itu imannya dibangun. Maaf, kalau Anda bangun iman dari kata-kata tertentu yang diucapkan oleh orang tertentu, tentu tidak akan terjadi, saudara. Tapi kalau kita bangun dasar iman kita di atas janji-janjinya Tuhan kepada kita, maka apa yang terjadi? Dan kita melakukan, kita bertindak, saudara. Tuhan memberkati kita. Sejarah membuktikan setiap orang yang diberikan janji Tuhan, yang diberikan firman Tuhan oleh Tuhan, Tuhan berkata melalui firman-Nya, dan orang itu melakukannya, Tuhan selalu memberkati orang itu, saudara. Sejarah mencatat luar biasa seperti itu. Nah saudara, saya lanjutkan dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, di situ ada kisah seorang wanita yang menghadapi keadaan yang sulit. Suaminya telah mati dan tidak mempunyai sumber penghasilan. Nah ini seru nih saudara. Artinya sudah tidak mempunyai sumber penghasilan. Kalau zaman sekarang udah nggak ada pekerjaan, sudah kena PHK, nggak ada penghasilannya lagi saudara. Nah saudara tidak mungkin memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ia berhutang dan penagih hutang telah datang untuk mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak sebagai pembayar hutangnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Wanita yang menghadapi keadaan keuangan yang krisis ini, dia melakukan seperti kata daripada Nabi Elisa. Kumpulkan buli-buli, minta dari tetanggamu, pinjam dari tetanggamu. Saudara, wanita ini dengan taat melakukannya. Mungkin dia berpikir, untuk apa ya buli-buli itu ya? Sementara minyak yang dia punya itu jumlahnya sedikit. Untuk apa ya? Bagaimana itu terjadi? Saudara, dia hanya taat saja. Dia minta buli-buli yang bisa dia minta kepada tetangga-tetangganya. Dan kemudian setelah dia bersihkan, kemudian dia mulai siapkan sedemikian rupa. Dan dia menunggu perintah daripada Nabi Elisa selanjutnya. Yaitu apa? Supaya buli-buli itu diisi dengan minyak yang dia punya. Saudara, mujizat mulai terjadi ketika dia bertindak. Apa yang terjadi ketika minyak itu diisi kepada buli-buli itu? Minyak itu tidak habis-habisnya sampai buli itu habis, saudara. Dan Nabi Elisa berkata, sekarang jual daripada minyak yang ada di buli-buli itu. Itu cukup untuk membayar hutang-hutangmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mujizat terjadi pada waktu itu. Pertanyaannya,
Kalau dahulu Tuhan pernah melakukan mujizat kepada wanita yang suaminya meninggal, tidak punya penghasilan, apakah Tuhan yang kita sembah sekarang tidak sanggup melakukan mujizat? Saya percaya Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, Dia sanggup melakukan mujizat, saudara. Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sudah melakukan 3 kunci ini, sekarang kita baru harapkan Tuhan untuk memberkati atas benih yang sudah kita tabur. Saya ulangi lagi, kalau kita sudah melakukan yang 3 ini, sekarang kita berharap, Tuhan, sekarang Kau memberkati benih yang kutaburkan ini. Seringkali kita berkata, Tuhan, berkatilah aku. Pertanyaannya, tidak ada satupun benih yang kita tabur. Apa dasarnya Tuhan memberkati kita tanpa benih yang kita tabur? Hukumnya adalah tabur tuai. Saudara, tentang menabur ini tentu bermacam-macam. Menabur kebaikan, menabur waktu, menabur tenaga, pikiran, menabur kekayaan, uang yang kita tabur. Tentu banyak tentang konsep daripada menabur ini. Jadi bukan hanya materi saja yang kita tabur. Sekarang kalau kita berharap menuai materi, tentu kita tidak bisa berkata, Tuhan, saya sudah menabur waktu, sekarang saya minta tuaian materi. Saudara, mungkinkah kalau engkau menabur benih daripada kedondong, engkau menuai jambu? Gak mungkin. Kalau engkau menabur benih kedondong, maka engkau akan menuai kedondong. Sama, kalau engkau ingin menuai finansial, maka engkau harus menabur finansial. Itu hukumnya, saudara. Seberapapun engkau digerakkan oleh Tuhan. Konteksnya, konsepnya menabur adalah menabur dengan sukacita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau 3 hal itu kita sudah lakukan, benih sudah kita tabur, sekarang bagiannya Tuhan. Tuhan, berkati atas benih yang kami tabur. Saudara, tunggu waktunya Tuhan. Selama menunggu waktunya Tuhan, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun terus-menerus gaya hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Nantikan waktu Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara. Tapi sebelumnya, saya rindu menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan,
saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau menghadapi krisis keuangan, mari ingat firman Tuhan yang saya sampaikan tadi. Ucapkanlah janji-janji Allah untuk hidup kita. Taburlah benih sesuai dengan janji-janji Allah. Dan bertindak dalam iman atas janji-janji Tuhan. Saudara yang menghadapi krisis dalam keuangan, dapatkan janji Tuhan hari ini. Lakukan dengan setia, bertindak dengan iman. Tuhan bertindak kepada engkau sesuai dengan janji Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Tanda mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sekarang ketika mereka angkat tangan, Engkau yang turun tangan. Engkau turun tangan, Engkau bertindak sesuai dengan firman Allah yang mereka yakini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau yang sekarang turun tangan sesuai dengan firman Allah yang mereka yakini ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan sesuai dengan firman Allah yang engkau yakini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami keadaan yang kurang sehat di tubuhmu, angkat tangan. Apa firman Tuhan yang engkau yakini? Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sekarang yakini firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sekarang terimalah kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Oh, ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Bapa, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Allah yang boleh Amin. ditaburkan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini, kami tidak khawatir akan seluruh kehidupan kami hari-hari ini. Karena janji firman Tuhan, Engkau akan mencukupi setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan kami Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan, di mana saja mereka berada di rumah-rumah. Tuhan, biarlah pagi hari ini ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Allah, iman mereka bangkit Tuhan. Iman mereka bangkit, percaya mereka akan setiap kebenaran firman yang akan mendukung mereka, menuntun mereka setiap hari. Mereka akan mampu keluar dari segala bentuk kekhawatiran hidup mereka. Mereka akan hidup dan berpegang kepada setiap janji-janji Tuhan. Karena janji-Mu itulah yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa biarlah kuasa kesembuhan itu turun buat bangsa kami Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan itu menyembuhkan setiap orang-orang, menyembuhkan setiap umat Tuhan, menyembuhkan bangsa ini dari segala bentuk sakit penyakit, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas lewat pencurahan Roh Kudus hari-hari ini Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas itu melanda bangsa ini, menyembuhkan bangsa ini. Kami akan melihat Tuhan kemenangan demi kemenangan itu akan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Engkau yang akan terus berikan hikmat buat pemerintah kami. Engkau yang terus berikan hikmat untuk satu terobosan yang baru, untuk membawa bangsa ini keluar dan mengalami kemenangan. Bangsa ini akan bebas, bangsa ini akan sembuh, bangsa ini akan mengalami kemenangan dari segala bentuk stagnasi ekonomi yang sedang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau terus memberkati bangsa ini, terus memberkati kota kami Pekanbaru Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera daripada Tuhan turun atas Pekanbaru, turun atas seluruh masyarakat yang ada di kota Pekanbaru ini. Dan kami terus berdoa kuasa kesembuhan dari Tuhan itu akan terus mengalir buat kota ini Tuhan. Buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, buat gembala pembina kami dan keempat wakilnya, buat gembala kami Tuhan dan kedua wakilnya, serta keluarga mereka kami terus berdoa dalam perlindungan Tuhan, kesehatan mereka daripada Tuhan, hikmat mereka daripada Tuhan. Engkau yang melindungi mereka, berkati mereka pada waktu mereka masuk dan berkati mereka pada waktu mereka keluar Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap Bapak-Bapak rohani kami. Allah terus memimpin mereka Tuhan sampai mereka dapat menuntaskan setiap yang Tuhan boleh tanggung jawabkan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih buat ibadah pagi siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Kami boleh diberkati dengan setiap ibadah ini Tuhan. Kami percaya, kami menerima kekuatan dari setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhanlah yang memberkati kami lewat hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat hatimu dan angkat juga tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu dan pekerjaan besar